Kasih tahu kabar baik besok pagi. Aku akan menceraikan si sampah itu. Akhirnya aku menangkapmu, Wang Xiaochong. Harimu yang indah tinggal sedikit. Nikmatilah selagi bisa. Benar-benar menjijikan. Siapa di dalam? Lagi ganti baju ya mau lihat. Oh maaf ganggu. Ngapain kamu? Ngerjain yang penting. Kamu salah aku. Aku mahal. Mahal atau enggak tergantung pelayanannya. Dengan sikapmu yang kayak gini, mau dapat bintang 5. Ini pertama kalinya aku. Sedikit gugup. Mungkin uangnya enggak usah. Goda aku terus mau kabur. Lepas. Aku tahu paksaan gak enak gimana kalau kamu kasih harga berapapun. Malam ini, aku pasti dapetin kamu. 10 miliar. Deal. Orang ini keluar rumah nggak bawa otak. Apa-apaan ini? Kenapa kurang? Tiga tahun drama mata-mata. Benar-benar nggak sia-sia. Hari ini akhirnya berguna. 3 tahun lalu, ibu tiriku memaksaku menikah dengan Wang Xiaochong. Tapi, seberapa menjijikannya pria ini? Mungkin semua anjing betina di ibu kota tahu. Tang Sue jangan kurang ajar. Aku sudah lama sabar. Ya udah jangan sabar. Keluarga kami sudah bersikap baik. Menurut perjanjian kamu harus pergi tanpa apa-apa. Xiao Chong kasih dia surat cerai. Nggak usah buru-buru. Semua ini yang aku pegang 3 tahun lalu. Mr. Wang Xiaokong dan MS Tang Sue menandatangani perjanjian tambahan properti. Tang Sue sudah cukup main-mainmu. Baca yang penting. Selama pernikahan masih berlangsung, pihak pertama, yaitu Tuan Wang Xiaochong, jika melakukan perselingkuhan, saat pernikahan berakhir pihak kedua, yaitu Nyonya Tang Sue, akan mendapatkan separuh harta keluarga Wang. Sudah kapan aku pernah menandatanganinya? Dari reaksimu, sepertinya kamu mengakui perselingkuhanmu. Anak tetua keluarga Wang main dengan beberapa wanita di luar. Tidak apa-apa, hanya aku yang bodoh dan tidak tahu apa-apa yang kaget. Tang Sue, Adegannya sangat menarik. Mau lihat bersama? ternyata kamu yang mengatur ini di belakangku. Tapi perjanjian ini, aku bilang tidak pernah menandatanganinya. Omong kosong tanpa bukti. Polis asuransi kesehatan saya tanda tangan dulu. Masih kurang cap jempol. Tang Sue, apa yang sebenarnya terjadi? Gong Xichong benar kamu yang menandatanganinya. Ayah Xiao Chong, kamu benar-benar bodoh separuh. Separadari. Industri kita hilang begitu saja. Aku. Ayah. Tianyi cepat panggil 120.
Tang Sue, aku tidak akan bercerai. Aku akan membuatmu terjebak di sini seumur hidup. Pasal kelima perjanjian, setelah 3 tahun pernikahan. Segera proses perceraian jika tidak. Seluruh industri keluarga Wang akan menjadi milik Tang Sue. Kamu wanita jahat. Tidak menyangka kamu begitu licik. Dulu benar-benar buta. Sekarang lebih buta Wang Xiaochong. Tanda tangan. Meskipun kamu dapat separuh harta, kamu si bodoh, apa yang bisa kamu lakukan? Ibu tenang saja. Suatu hari nanti aku akan mengambil kembali apa yang hilang. Kamu meninggalkan keluarga Wang seumur hidup, tidak akan menikah lagi. Begitu dengar. Sepertinya kamu menyesal. Menyesal kamu si bodoh. Kamu pantas-pantas. Kenapa tidak pantas? Pakin, kenapa Anda datang? Bukankah kabarnya kalian mau bercerai? Saya datang untuk melamar Nona Tang. Apa? Ini datang untuk melamar. Kalian cepat berikan kartu nama. Adik saya lulusan luar negeri. Milik tuan muda kami. Nona Tang. Langsung saja bilang yang mana yang Anda suka. Tentang pernikahan. Pasti kami akan selenggarakan dengan meriah. Pak Q, Anda datang hari ini untuk mempermalukan keluarga Wang ya. Anak muda, jangan bicara seperti itu. Nona Tang adalah sumber daya langka yang harus diperebutkan. Dia langka. Di tempat rongsokan banyak. Wang Xiaochong, sebenarnya saya tidak ingin memprovokasi Anda, tapi Anda terus-terusan tidak menghargai saya. Jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Nona Tang hebat sekali, mari kita kenalan lagi. 11 Mencui Sue. Saya rasa Anda simen meniup angin besar. Kalau bisa meniup sampai ke hati Anda, itu kehormatan saya. Anda ngapain, ini rumah utama keluarga Wang. Di mana tidak penting. Yang penting Anda berhutang banyak pada saya. Harus dibayar dan sudah pegang belum? Sudah bengkak. Itu salah Anda sendiri. Perasaan ini seperti pernah terjadi sebelumnya. Bajingan. Patuh, kalau tidak saya akan rilis rekaman itu. Nanti mantan suami Anda mungkin akan memenangkan kasus ini. Anda merekam. Iya, Anda benar-benar licik. sama-sama. Mau berapa, sebutkan harganya. Anda pikir saya tuan simen kekurangan uang? Saya hanya merasa tadi malam sangat seru. Anda mau apa sebenarnya? Saya ingin Anda menemani saya semalam. Anda. Rekaman-rekaman dan setengah harta keluarga Wang. Anda sendiri yang pilih. Baik, aku setuju. Bersulang. Kamu sudah janji padaku untuk menemaniku semalaman bersulang. Aku pasti akan menemanimu semalaman. Handphone mana, taruh di mana? Oh ya, di saku belakang. Aduh, bikin kaget. Aku panik apa? Orang luar tidak bisa masuk. Mr. Gong. Mr. Gong, kenapa kamu begini? Mr. Gong.
Ternyata dia Marga Gong. Perusahaan. Ini laporan yang kamu buat. Lulusan universitas apa sih? Mr. Tang selalu melakukan seperti ini. Mulai hari ini tidak perlu bekerja lagi. Selanjutnya. Permisi Sue. Lihat anakku sudah sukses, sudah mampu. Wah, ini bukan ibu tiriku. Kamu masih ingat ada aku. Ah, ngomong apa sih, jangan asing dong. Jangan berbelit-belit, langsung saja. Tentang Sue ini. Panggil aku Mr. Tang. Mr. Tang, boleh aku duduk dulu? Xiaobin ambilkan bangku kecil dari bagian logistik. Bangku kecil ini maksudnya apa? Bukannya kamu mau duduk? Walaupun aku hanya ibu tirimu, setidaknya aku sudah merawatmu beberapa tahun. Kamu ini tidak tahu terima kasih. Berbuat baiklah untuk dirimu sendiri. Kamu merebut posisi istri sah, membuat ibuku gila, dan menikahkan aku dengan Wang Xiaochong, orang yang tidak berguna. Kenapa kamu tidak berbuat baik? Aku beritahu kamu, bisnis perusahaan kita ke depannya tidak akan diberikan padamu. Pergi. Kamu sama seperti ibumu. Pergi. Mr. Gong, lebih baik jangan ganggu wanita itu. Kamu maksudnya apa? Aku selalu merasa dia bukan orang baik. Agar tidak membuat masalah untuk diri sendiri. Oh ya. Dia bahkan tidak mengenal keluarganya sendiri. Oh ya lagi. Aku sudah mencari tahu, dia saat ini mengelola perusahaan ini. Adalah yang terbaik di bawah grup Wang. Hei, kamu pikirkanlah. Mereka berdua kan sudah jadi suami istri. Masa nggak ada toleransi sama sekali? Langsung ambil yang terbaik. Harus dibuka dan diganti. Kamu salah, Tang Sue cuma minta perusahaan Tianqi ini. Nggak minta apa-apa lagi rumah mewah di Beijing. Ditinggalin buat Wang Xiaochong. Dia sebaik itu ya. Jangan terlalu khawatir, lakukan aja apa yang disuruh, jangan banyak omong. Kamu ngapain lihat ini sama aku? Jangan-jangan kamu mau aku bayarin biaya pengobatan siang Master Simen kamu? Nggak sampai segitunya, tuan muda, saya nggak kekurangan uang. Lalu maksudmu apa? Aku bukan itu. Tuan muda bilang, terima kasih sudah menemani tuan muda selama ini. Ya, saya baru aja ambil alih perusahaan, memang agak sibuk. Tapi kesehatan yang Master Simen kita nggak bisa diabaikan. Saya akan datang kapanpun ada waktu. Tang, kamu harus kuat. Kamu udah masuk 2 kali, ada apa sih? Hari pertama kita ambil alih Tianqi Wang Xiaochong. Langsung narik semua dana di rekening perusahaan. Nggak ada sisa sama sekali. Harusnya aku udah curiga nggak apa-apa. Lagian aku nggak berharap apa-apa darinya. Dengan perusahaan ini pasti bisa untung. Tapi sekarang gimana? Beberapa hari lagi udah waktunya gajian ribuan karyawan nih, Tang. Nggak apa-apa ada aku kalau nggak bisa. Aku masih punya tabungan pribadi. Uang itu kan buat beli rumah. Kita bos besar nggak bisa tinggal di kantor terus. Nggak masalah lagi pula. Aku tinggal di kantor segede ini, kalian nggak iri. Ceng. Udah atasi dulu masalah ini. Cepat atur struktur gaji, hemat pengeluaran semaksimal mungkin. Tunggu. Maaf merepotkan, tolong ke sana. Urus sesuatu kecil. Kamu mau kemana? Aku mau urus sesuatu besar, kita pisah aja. Biar lebih efisien. Semangat. Halo Pak Liu. Kamu siapa yang kasih izin masuk? Perkenalkan, saya CEO baru dari grup Tianqi. Tang Sue, senang bertemu denganmu. Kamu itu Tang Sue. Berani sekali ya. Ini tidak penting, lihat ini dulu. Kapan uang ini akan dikembalikan? Bercanda ya. Kamu tidak tahu siapa aku. Minta uang padaku. Hari ini kamu baru saja keluar dari neraka. Uang ini sudah pasti kuambil. Lucu tidak? Kakek Gong meneleponmu. Kakek Gong mau dengar kamu, si anak kecil. Terima saja teleponnya. Halo, iya. Baik, iya. Bayar hutang 80 juta kepada Tianqi. Cepat selesaikan. Dan bunga selama 3 tahun 2 bulan. Total 8475430. Tidak perlu hitung lagi. Cepat bayar, ku beritahu kamu. Hari ini, kamu akan kehilangan pelanggan besar. Tidak perlu. Mr. Liu, semoga hidupmu menyenangkan.
Menyenangkan apa sudah 3 tahun jadi ibu rumah tangga. Bisa apa lagi? Jangan anggap remeh. Tianqi adalah perusahaan perdagangan internasional yang resmi. Ratusan industri di hulu dan hilir. Bukan hanya tanda tangan saja. Tapi jangan lupa Tianqi. Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Bisa bicara tidak? Aduh tuan muda. Jangan marah. Aku baru saja kehilangan pekerjaan panik. Sayang kehilangan pekerjaan tak perlu takut. Bukan tidak bisa menghidupimu. Apa yang ingin kamu katakan cepat? Apa dia bisa mengambilnya kembali? Aku sudah minta 800 tahun tidak bisa. Tang Xue memang punya kemampuan. Hati-hati. Kak Ipar sepertinya. Tidak bisa panggil Kak Ipar lagi. Tidak apa-apa Kak Ipar suka. Apa yang kamu cari aku hari ini? Tidak ada yang besar aku dengar. Ibumu dirawat karena marah. Kamu sebagai anak perempuan, tidak ingin membantunya? Tentu saja aku ingin membantu. Tapi bukankah ini harus cari Tang Xue? Pendapatmu salah. Kakak Ipar, bukankah kalian sudah bercerai? Kenapa tiba-tiba peduli dengan ibuku? Aku bercerai dengan kakakmu. Cuma sedikit cekcok nanti juga rujuk lagi. Benar? Kamu tahu kan sifat kakakmu? Dia suka buat ulah. Biarkan dia nanti setelah puas aku yang atur dia. Tidak benar Kakak Ipar. Tang Xue lumpuh selama 3 tahun. Kenapa tiba-tiba sembuh? Dan ada kabar angin. Dia tidak mau kamu sentuh dia. Kembali ke topik. Apakah kamu benar-benar ingin bantu ibu? Tentu aku ingin bantu. Jangan cuma duduk di kasur lihat-lihat terus. Aku harus cek dulu. Jangan-jangan dia masuk dan aku tidak tahu. Nanti ketahuan. Ketahuan apaan aku berbaring di sini, mana mungkin ketahuan. Orang buta masuk pun tahu ada yang salah. Kamu sekarang dalam keadaan koma. Tapi kamu sering bangun-bangun. Ini namanya kematian otak sementara. Tetap saja kematian otak. Kita sudah menunggunya seharian. Meskipun Nyonya Gong bicaranya keras. Tapi dia selalu menepati janji, aku yakin itu. Kamu sudah kenal dia sejauh itu? Tentu saja aku sudah menyelidiki. Sekretaris-sekretarisnya. Semua berlatar belakang hukum pengacara lo Nyonya Gong. Di seluruh dunia, ada berapa bos? Seperti dia? Sepertinya ya. Jadi dia tidak akan bicara tanpa dasar. Dia pasti akan datang, tenang saja Nyonya Gong. Kenapa kamu datang, mana Tuan Tang? Tuan Tang berharap cepat sembuh untuk Tuan Simen. Nyonya Gong mau gantung di mana? Gantung apaan, pulang saja. Meskipun dia tidak datang. Tapi dia kirim foto cantik. Menurutku ini cukup baik. Bagus, aku kasih tahu. Aku sudah memutuskan dalam seminggu aku akan mengalahkan wanita ini. Lalu membuangnya. Mr. Gong, jangan ribut lagi. Minggu depan kamu harus. Minggu depan apa? Oh, tidak ada. Kamu bilang atau tidak? Sialan mulutku ini. Minggu depan adalah acara pertunanganmu. Acara pertunangan? Ah. Hal sebesar ini kenapa aku tidak tahu? Cepat katakan siapa yang punya ide? Ayahmu. Ayahku, Tidak mungkin dia tidak berani sebesar itu. Kamu juga tahu ayahmu. Dan kakekmu tidak akur kan? Jadi ayahmu tidak ingin memberitahu kakekmu tentang ini. Tapi begitu kamu tahu, kakekmu pasti akan tahu. Kakekmu. Jangan banyak bicara, kita pulang sekarang. Aku ingin tahu. Siapa yang berkuasa di rumah ini? Mr. Gong, jangan terburu-buru. Kakek pasti akan mendukungmu, Mr. Gong. Diam.
Bagus Mr. Gong. Lihat dia jatuh. Sekarang siapa yang berani menolong orang tua takut ditipu? Setengah hidupnya akan habis. Benar juga. Kakek-kakek, kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak takut aku menipumu? Tidak mungkin, kakek sangat baik hati. Aku akan telepon 120 untukmu. Kakek, halo. 120? Kakek, kamu masih sakit? Anak baik, kakek tidak sakit. Tuan, kamu kenapa? Jangan tanya aku sendirian. Setelah menyeberang jalan jatuh seperti ini. Kakek, keluargamu sudah datang. Aku akan pergi dulu, sore ada kelas. Tunggu. Kakek namanya Gong Jian. Kamu nanti kalau ada masalah apapun, langsung saja telepon kakek. Baik. Kakek, maaf. Mengganggu, aku benar-benar tidak tahu harus minta tolong siapa. Apakah kakek masih ingat aku? Swear ya. Kenapa baru sekarang telepon kakek, sudah begini keadaannya? Kakek akan cari jalan untukmu. Hanya si brengsek keluarga Wang itu susah dihadapi. Menurutku lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Selamatkan dulu kehormatanmu, baru kita rencanakan selanjutnya. Kakek Tai Chi, kakek semakin bagus, semakin indah. Aduh, Ini lapnya. ternyata kamu si gadis gila ini, gimana kabarmu? Akhir-akhir ini sibuk ya? Ia bisa dibilang sudah selesai. Bagus sekali kondisimu baik. Berkat bantuan kakek, kalau bukan karena kakek memberikan bantuan sepenuhnya, aku tidak akan bisa sukses seperti sekarang. Mulutmu ini memang pandai bicara. Tapi jangan hanya bicara saja. Kalau mau membalas budi lebih baik, kamu penuhi satu permintaan kakek. Kakek akhir-akhir ini jahat ya. Sudah bisa menawariku. Alasan kakek membantumu adalah karena kakek ingin mencari seorang cucu perempuan untuk keluarga Gong. Kakek, aku baru saja keluar dari sarang serigala. Masuk ke mulut harimau, aku tidak sampai segitunya. Jangan bicara terlalu mutlak. Kakek punya seorang cucu laki-laki. Dia baru saja pulang dari luar negeri, tunggu dia selesai urusannya. Kakek akan perkenalkan kalian berdua. Aku dengar, kamu hanya mengambil perusahaan Tianqi. Bahkan satu rumah pun tidak kamu ambil. Aku tidak percaya kamu begitu lembut terhadap keluarga ini. Sebenarnya ada apa sih? Properti keluarga Wang hampir semuanya digadaikan. Tidak hanya properti. Keluarga Wang hampir bangkrut. Dia sering bolak-balik ke Australia. Kalau aku tidak salah tebak, mungkin dia sedang berjudi. Kalau dia sudah kecanduan judi itu, akan sangat berbahaya. Aku malah merasa ini hal yang bagus. Coba pikirkan, kalau dia nanti panik, kita bisa beli sahamnya dengan harga murah. Kamu ini terlalu kejam ya. Kalau sumber daya dikuasai orang seperti ini, kan itu malah merugikan orang. Baguslah kamu sudah lulus. Ada apa, coba cari tahu. Siapa sebenarnya yang ada di balik ini? Ada masalah apa kok terlihat tidak senang? Tidak ada. Jangan pura-pura di depan kakek, cepat pergi. Kakek, aku sebenarnya ingin menemani kakek makan. Kamu punya niat baik, kakek sudah senang. Kakek percaya padamu, cepat pergi. Oke kakek, aku pergi dulu. Baik, pergi saja. Kakek sedang ngobrol dengan siapa? Kakek, kamu sedang ngobrol dengan siapa? Aku tidak pernah melihat kakek ngobrol dengan sopan seperti ini. Kamu masih ingat punya kakek ya? Sudah lebih dari setengah bulan belum juga muncul. Baru ketemu langsung marah-marah. Aku malah ingin tinggal di luar negeri, tidak kembali lagi. Kamu baik-baik saja. Aku bisa marah-marah padamu. Aku kakek. Kakek simpan tenangnya untuk memarahi ayahku saja. Dia lagi membuat masalah untukmu. Ayahmu lagi melakukan hal buruk apa? Dia diam-diam mengadakan pesta pertunangan untukku. Sampai sekarang aku tidak tahu siapa yang dituju. Kakek merasa ini mengejutkan atau tidak? Cuma masalah kecil. Perlu sampai pulang khusus untuk ini. Kakek, maksudmu apa dia lakukan urusannya? Kamu main-main saja, ada hubungannya. Sekarang di dalam negeri sudah sebegitu bebasnya.
Siapa yang berkuasa di rumah ini? Kamu seharusnya tahu. Ternyata kakek sudah tahu ya. Masa dia bisa sembunyikan dari aku? Aku beritahu kamu. Kakek tetap kakek. Cucu tetap cucu. Aku memang ditakdirkan menjadi cucumu. Kalian tahu bos kalian itu orang seperti apa? Untuk menguras keluarga suami, semua cara licik dan jahat sudah digunakan. Karakter lebih buruk dari anjing. Perusahaan ini di tangannya. Pasti akan hancur cepat atau lambat. Saya menyarankan kalian segera membuat rencana. Cepatlah pindah kerja atau berhenti. Mr. Tang ada yang membuat keributan, apakah perlu memanggil satpam? Biarkan saja dia membuat keributan. Karakter buruk sudah biasa. Seorang ibu rumah tangga yang sudah 3 tahun di rumah keluar untuk mengelola perusahaan sebesar ini. Ini bukan lelucon ya, tunggu sampai perusahaan hancur. Kita juga harus pergi, saya dengar. Banyak pemegang saham ingin menarik saham. Jika rantai keuangan putus, akibatnya tidak terbayangkan, lebih baik segera membuat rencana. Sayang sekali Tianqi yang begitu baik. Mungkin akan menjadi kenangan saja, mengapa kamu menghela napas? Kamu sudah punya tempat, kecilkan suara. Miss Tang di depan umum. Mencela reputasi Mr. Tang tidak baik. Reputasinya masih perlu saya celah. Maka saya hanya bisa mengatakan Miss Tang yang membuat rumor. Kamu? Saya tidak ingin membuang waktu denganmu. Cepat panggil majikanmu keluar. Saya malas berdebat denganmu. Tang Yao lelah ya, ayo. Minum teh. Sambil saya masih dalam suasana hati yang baik, saya beri kesempatan untuk bicara baik-baik. Kalau tidak nanti jangan salahkan saya. Jangan berpura-pura sopan di sini. Saya tidak terpengaruh dengan caramu. Sudahlah, bukan cuma minta bisnis sama saya. Lagi-lagi itu pemerasan moral memaksa saya menyerah. Sudah ketinggalan zaman. Ganti cara lain dong. Kamu? Jangan lupa ibumu yang membunuh ibuku. Kita tidak pernah menjadi satu keluarga. Xiao Bin panggil satpam ke sini. Baik, Mr. Tang. Kamu berani. Mengapa tidak, ini wilayah saya? Kenapa kamu tidak punya malu mengambil milik orang lain, dan masih merasa benar? Saya mengambilnya, apa yang bisa kamu lakukan? Saya belum pernah bertemu orang seperti kamu. Kebetulan hari ini kamu akan melihatnya. Tang Sue, kamu jahat. Masuk ke wilayah orang lain tanpa izin dan mencari masalah. Mengganggu ketertiban sosial salah satu saja. Cukup buat kamu mendekam di penjara setengah tahun, Tang Yao. Mencela aku bisa membuat bisnis diberikan padamu. Masih belum bisa membedakan dalam dan luar, berani cari masalah denganku. Kecuali ada orang di belakang yang mengajarimu. Kamu harus membuatnya malu di depan umum. Biarkan dia di posisi itu, setiap detik adalah siksaan. Kita berdua bekerja sama untuk menjatuhkannya. Maka perusahaan itu, bukankah kakak ipar yang berkuasa? Bisnis keluargamu akan kembali. Dijual tapi masih mau menghitung uang untuk orang lain. Apa otakmu berisi tahi? Diam, jangan sok tahu. Siapa di belakang yang menyuruhmu? Jika kamu memberitahuku, aku bisa tidak melaporkanmu. Kalau tidak, kamu tunggu saja masuk penjara. Jangan coba-coba menakutiku. Kamu pikir aku menakutimu? Hal ini hanya langit dan bumi yang tahu, kamu dan aku tahu. Jika bocor, kakak ipar sih tidak masalah. Tapi kamu akan menjadi bahan tertawaan. Kak, aku benar-benar tahu salah. Aku sesaat tergoda. Benar-benar tidak ada yang menyuruhku. Masih tidak jujur. Aku tidak mengenalmu. Setiap hari belanja pesta cari pria. Bisnis keluargamu masih kamu pedulikan. Kak, aku sudah dewasa. Lepaskan dia. Terima kasih, Kak. Pak Gong, lihat sekarang kamu masih berani mengejarnya. Aku sekarang penuh semangat. Aku lihat kamu seperti bebek yang sudah matang. Apa maksudnya? Mulut keras. Kalian juga dengarkan. Tianqi ini adalah Tianqi milikku, Tang Sue. Kalian pergi atau tinggal, aku beri kalian kebebasan. Tapi kalau kalian pergi hari ini, jangan berpikir untuk kembali. Tianqi tidak mau karyawan yang tidak setia. Dan aku sudah 3 tahun menyelesaikan semua materi ujian hukum. Jangan kalian pikir aku ini cuma ibu rumah tangga biasa. Kalau begitu kalian salah besar. Jika ingin tetap tinggal di Tianqi, pakai kinerja kalian sebagai bukti. Kalau tidak, bukan masalah kalian mau pergi atau tidak, tapi masalahnya aku mau mempertahankan atau tidak. CEO Tang hebat, wanita ini tidak biasa. Ada sesuatu. CEO Tang, hari ini aku benar-benar tercengang. Kamu datang dari mana?
CEO Tang, apakah ingatanmu kurang baik? Rekamanmu masih ada padaku. Aku tidak ingin menggunakan ini untuk mengancammu. Itu akan membuatku terlihat tidak jantan. Tapi, jika CEO Tang memaksaku menjadi penjahat, aku tidak punya pilihan. Kamu datang dari mana? Swear, bunga ini untukmu. Hari ini adalah hari ke-1520 hari. Wang Xiaochong, kita tidak mungkin lagi. Aku sarankan kamu melakukan sesuatu yang baik. Sudah cukup lagi pula, kamu ini cuma wanita kecil. Setiap hari keluar rumah tidak baik juga. Kamu ini mendiskriminasi wanita, tahu tidak? Kami sedang bicara kamu siapa. Maaf. Sekarang aku adalah pacar resmi CEO Tang. Dia bilang benar. Perkenalkan. Ini adalah 11 Mencui Sue. Ini adalah mantan suamiku. Swear, kami orang biasa, tidak akan masuk matanya. Aku sarankan kamu jangan sampai usaha sia-sia. Maaf, sekarang Swear adalah milik kami. Tidak ada hubungannya denganmu. CEO Wang, silakan lakukan apa yang kamu mau. Anggap saja ini kunjungan kenangan, nikmati kesempatan ini. Bunga ini untukmu. Lepaskan. Wanita ini kejam juga. Main habis-habisan dengan aku ya. Minggir. Katakan lebih keras biar mereka semua dengar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Untungnya hanya Seri denganmu. Seri, Kamu mau apa sebenarnya? tidak apa-apa, kamu janji akan menemaniku semalam. Aku ini tidak serakah aku. Tidak main-main. Baik, aku janji. Tapi cuma semalam, ada juga perekam suara. Harus dihancurkan. Oke, sepakat. Katanya wanita 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Kamu masih muda kok bisa. Kamu duduk di kursi roda selama 3 tahun. Sangat tertekan. Kalau aku tidak mengambil inisiatif, bukannya lebih rugi? Sepertinya masuk akal. Ayo pergi. Pak Tang, rumah ini terlalu mahal. Anggaran kita tidak cukup. Lihat-lihat, tidak perlu bayar. Kami punya satu lagi rumah ini, jika Anda berminat. Silent Computer Scan. Kita lihat lagi, lihat lagi. Orangnya ketemu? Sekarang dia di mana? Lagi ngapain? Sepertinya dia sekarang. Mau beli rumah di tepi danau Xianshui. Bukan itu proyek kita? Ayah, Dia mau beli rumah yang mana? saya mana berani tanya. Kalau begitu kamu sekarang langsung telepon manajer penjualan. Bagaimana kalau kita beli yang kecil saja? Kalau kamu benar-benar suka yang besar, kita bisa pinjam uang. Presiden Tianqi yang terhormat. Ternyata tidak mampu beli satu rumah. Berapa harga rumah ini? Saya beli, tunai. Maaf Nona, tinggal satu lagi. Ini Nona yang duluan mau. Nyonya masih mau? Tidak, berikan padanya. Tunggu, siapa yang mau beli rumah ini? Ini dua nyonya ini. Dia tidak mampu, saya yang mau beli, maaf. Karena ini rumah terakhir kami ada acara. Harus memenuhi syarat untuk membeli. Kalau begitu rumah ini untuk Anda. Diskon 50%. Kami sudah beli banyak rumah. Pertama kali dengar syarat konyol seperti ini. Maaf, berapa rumah yang atas nama Anda? Saya termasuk yang ini. Total 3 rumah, maaf sekali. Rumah kami ini hanya dijual kepada orang yang tidak memiliki properti. Apakah Anda memiliki properti? Tidak. Baiklah, rumah ini untuk Anda. Apa saya harus memberitahu Anda? Mereka tidak punya uang, Nyonya. Setengah harga. Setengah harga pun tidak cukup.
Cukup bayar 1/10 sisanya dalam 3 tahun. Tidak ada bunga, langsung hubungi departemen penjualan kami. 1/10. Anda urus prosedurnya, untuk saya tunggu. Santai saja. Ayo. Santai saja. Siapa sih orangnya? Bagaimana sudah selesai urusannya? Sudah. Kalau begitu, dia senang tidak? Senang sekali. Sepertinya dia sangat senang. Bagus sekali, akhirnya saya punya rumah sendiri. Pengacara Xiao, katakan apakah saya sedang beruntung? Kejadian baik seperti ini bisa terjadi pada saya. Anda selalu beruntung, tentu saja. Anda bantu saya pegang dulu. Kedepannya bisakah Anda memanggil nama saya? Kenapa? Karena saya suka Anda memanggil begitu. Kalau begitu saat tidak ada orang, bisakah Anda tidak memakai kata Anda terus? Baiklah. Sepakat. Orang ini bukan pengacara Tang Sue, apa hubungan mereka? Lihat saja hubungan mereka baik. Lihatlah Anda suka siapa. Anda ngomong apa siapa yang suka dia? Baiklah, Anda keras kepala. Sebetulnya Anda belum pernah pacaran. Saya harus mendorong Anda, tapi lihatlah. Anda suka siapa? Jangan ngomong sembarangan, saya tidak suka dia. Baiklah, saya buta. Anda tuli kalau begitu. Kita terus ikuti video seperti ini, saya kira bisa diambil banyak, cukup untuk Anda tonton setengah tahun ke depan. Diamlah. Naif. Kenapa kamu di sini? Pengacara Xiao mengundangku masuk. Kamu jauhi aku. Kita kan pernah jadi suami istri. Bicara seperti itu sakit hati banget. Kamu mau apa sih? Bukan sudah sepakat hidup masing-masing, tidak saling berhutang? Tidak bisa, beberapa hari ini aku berpikir. Sejak kejadian itu, aku harus bertanggung jawab padamu. Tidak perlu. Jangan buru-buru menolak, dengar dulu aku bicara. Baik, 2 menit bicaralah. 2 menit tidak cukup. Jangan tawar-menawar, baik. Masih ada 1 menit 55 detik. Aku rasa kita sudah dewasa. Punya beberapa kebutuhan, jadi kenapa kita tidak saling menemani? Lagi pula kamu seorang wanita dalam bisnis, pasti butuh bantuan. Jangan lihat aku yang suka bermalas-malasan, tapi aku pasti bisa membantumu. Yang paling penting, aku rasa kita di bidang itu sangat cocok. Kamu pergi sana. Benar-benar memukulku. Orang bilang 1 hari jadi suami istri, 100 hari kebaikan, baru 3 hari. Kenapa kamu datang? Kita kan pernah jadi suami istri, aku merindukanmu datang melihatmu. Ingat posisimu. Mantan suami. Aku bilang kamu si miskin yang tidak pantas. Dari mana percaya diri bicara seperti itu padaku? Kamu benar-benar harus ingat kita berdua. Aku paling benci orang bicara setengah-setengah. Kalian berdua kenapa? Kita sudah menikah. Apa swear? Kamu terlalu lapar ya sampai makan kotoran. Bersihkan mulutmu. Tidak bisa bicara, jangan bicara. Lepaskan aku atau aku buat kamu tidak melihat matahari besok. Besok tidak ada matahari, kamu tidak lihat ramalan cuaca. Besok hujan deras. Berhenti, kalian berdua bicara saja. Aku pergi dulu. Swear. Lumayan bagus sih, bener-bener tinggal bawa koper aja. Xiao Bin, hari ini kamu capek ya? Temani aku sampai larut malam. Uang lembur pun nggak bisa aku kasih. Aku juga nggak minta uang lembur kok. Kamu nggak minta, tapi aku nggak bisa nggak kasih. Pak Tang, kenapa kamu harus begitu formal sama aku? Aku udah ikutin kamu hampir 3 tahun. Dibandingkan sama Wang Xiaochong dan 11 Men Chui Sui, waktu yang aku habiskan sama kamu lebih banyak dari mereka berdua digabung. Kamu. Aku rasa hubungan kita lebih dekat lagi. Xiao Bin. Pak Tang, aku suka sama kamu. Aku udah pesan makanan. Hari ini pindah rumah baru. Harusnya layak dirayakan. Kamu ternyata udah pesan makanan. Seharusnya sebentar lagi sampai. Xiao Bin. Apa aku salah paham ya? Enggak. Apa kamu yang salah paham?
Nggak juga. Padahal nggak orang baik. Tapi kenapa aku nggak bisa move on? Pagi-pagi siapa sih? Kok kamu? Kamu mau usir aku lagi ya? Gong Sisyong. Kenapa kamu nggak bisa hilang sih? Tang Sue, aku datang hari ini cuma buat satu hal. Kamu mau bilang apa sih? Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku cuma sama kamu. Kamu mau bilang apa? Kayaknya aku suka sama kamu. Kamu suka sama aku terus hubungannya sama aku apa? Gong Sisyong udah selesai ngomong. Kalau nanti kamu ganggu aku lagi, aku bakal lapor polisi. Pagi-pagi ngomel sama siapa sih? Kalian. Kita. Dia pacar aku. Aku yang salah. Ganggu kalian ya aku. Ya udah aku duluan ya, gak usah hantar. Mas Gong. Pak Tang, Apa aku bikin ribet buat kamu? gak apa-apa. Pak Tang, Pak Gong. Kenapa telepon gak diangkat sih, ada apa nih? Kenapa sakit ya Pak Gong Mas? Wah, nenek moyang oke. Masih hidup nih, kenapa cerita dong? Putus cinta. Belum pacaran aja udah putus cinta. Gue bilang gue putus cinta, lu gak ngerti ya? Oke, ngerti. Nah, pas nih buat lanjutin. Belum nikah aja mau lanjutin apa? Sudah, ayo pergi. Pesta tunangan sendiri mau datang gak? Kamu ini kalau gak dipaksa, pasti gak bakal cari aku ya. Kakek, menurut kamu aku ini gak berguna ya? Hal kecil aja gak bisa. Jangan gitu nyalahin diri sendiri. Sebagai cewek bisa sampai sekarang. Sudah luar biasa, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ayo cerita, ada apa sih? Ada beberapa pemegang saham kecil mau cabut. Ini bagus dong di bawah Wang Group. Cuma Tianqi satu-satunya perusahaan yang untung. Mendingan kita manfaatkan aja. Biarin aja mereka cabut biar gak ribet nanti. Tapi aku gak punya uang. Aku punya. Kakek, jangan-jangan kamu ngitungin aku ya? Aku dulu pernah bilang bantu kamu akuisisi perusahaan di bawah Wang Group. Tapi sekarang Tianqi punya aku. Terus aku ambil lagi terus kasih ke kamu gimana? Jangan bercanda deh. Ini bukan candaan. Asal kamu nikah sama cucu aku, seluruh keluarga ini jadi punya kamu. Aku gak bakal ketipu deh, cucu kamu itu. Pasti gak ada yang mau. Pak Gong, aku dengar kakeknya keras kepala banget. Perkawinan ini dia setuju gak ya? Urusan keluarga Gong, selalu aku Gong Yuchai yang putusin. Pak Gong, proyek yang aku usulin kemarin. Sepertinya sudah cukup. Tidak ada masalah. Tunggu sampai kedua anak ini menikah. Kita akan segera memulai proyek ini, anakku sudah sukses. Tampaknya, saya yang tua ini sudah waktunya pensiun. Ayah, kenapa turun? Kalau saya tidak datang, celanamu akan diambil oleh wanita ini. Jadi, yang menikah dengan keluarga Gong hari ini adalah Tang Yao. Yao, kami memang beruntung, kamu iri ya? Kakek, urusan keluarga kalian saya tidak bisa ikut campur. Saya lebih baik pergi dulu. Tang Sue, kamu benar-benar pembawa sial. Kemana-mana bawa sial. Tidak heran, Wang Xiaochong tidak mau kamu. Bangsat. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu pada suer saya? Tang Sue, kamu benar-benar hebat. Yang muda tidak bisa digoda. Langsung sasar yang tua. Tang Yao, kamu diam, kenapa dia berani melakukannya? Tidak boleh saya katakan. Yuchai, lihatlah kamu menikah dengan siapa. Kamu lihat sendiri, anak-anak masih kecil.
Lagi pula kamu tiba-tiba bawa wanita ini. Siapa yang tidak akan berpikir macam-macam bangsat? Bagaimana saya bisa punya anak seperti kamu-kamu? Kakek kalian sedang apa? Ternyata dia. Dia kenal kakek. Kalian kenal? Tidak kenal. Si Xiong kakak dia yang mengambil rumah saya. Yang di tepi danau Xianshui. Apa? Manajer penjualan itu pasti ada masalah. Dia menjual rumah ke Tang Sue dengan harga setengah. Manajer mana yang berani ayah? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kakek saya berpulang dari luar negeri juga tidak ada hubungannya dengan saya. Kakek saya juga merasa ini aneh. Kalau tidak rumah ini saya kembalikan saja pada kakek. Jangan ngomong sembarangan keluarga Gong kami. Tidak bisa memberikan satu rumah. Satu hal satu urusan. Kalau tahu kamu yang beli apa setengah harga atau satu harga. Orang tidak akan berutang budi. Manajer kecil itu kamu dan manajer itu. Ada apa sih? Aku benar-benar tidak kenal dia. Kayaknya dia punya maksud tertentu. Si Xiong cari tahu. Cari tahu. Masalah ini, kita bicarakan nanti. Yang ingin kukatakan adalah, si Xiong kalau mau menikah dengan anak perempuan wanita ini, aku yang pertama tidak setuju ayah. Kamu diam saja Tang Sue. Dia satu-satunya orang yang kusukai. Aku cuma menunggu si Xiong pulang ke negara untuk memperkenalkan mereka. Tidak disangka. Kamu yang bodoh ini malah merebutnya. Kakek Gong Tang Sue itu sudah pernah menikah. Tidak seperti Yao Yao kami pintar dan cerdas. Lulusan universitas ternama pula. Cocok banget sama si Xiong. Bagaimana Tang Sue? Tidak perlu kamu kasih tahu aku. Justru kamu. Jangan paksa aku di depan anak muda. Mengungkap masa lalumu si Xiong. Kakek juga bukan orang kolot. Masalah ini, kamu yang harus putuskan sendiri. Dan Sweer. Kakek juga pernah bilang. Kalau kamu suka dia coba dekat-dekat. Kalau tidak suka ya sudah. Maaf aku tidak suka. Sekarang aku malah merasa Nona Tang Yao sangat baik. Lembut dan bijaksana. Kakak si Xiong. Si Xiong. Selera kamu kok semakin jelek. Dan kamu kakek selama ini. Tidak pernah kurang baik sama kamu. Kamu malah tidak kasih muka sama sekali. Kalian setidaknya bisa mencoba dekat-dekat. Tidak bisa. Kakek Gong kamu tidak bisa sembarangan menjodohkan orang. Aku dan Tang Sue akan menikah lagi. Kamu kok baru datang? Kalian berdua akan menikah lagi. Kami sebelumnya memang ada beberapa kesalahpahaman. Tapi sekarang sedang dalam proses penyelesaian. Wanita ini ternyata main tiga hati. Swear urusan kita bicarakan nanti. Saya mau bicara hal penting dengan kakek Gong. Hal penting apa? Di Beijing kalau menyangkut perusahaan Go Public, pasti nggak bisa lepas dari keluarga Gong kakek Gong. Saya rasa kamu sudah bisa nebak apa cucuku. Sudah pulang ke Indonesia urusan keluarga Gong. Kedepannya serahkan saja padanya, kamu bicara sama dia. Swear hari ini. Saya sangat kecewa. Nggak usah banyak bicara saya capek. Jadi kamu yang anak rantau itu. Doktor Keuangan Gong Si Xiong. Maaf ya sebelumnya banyak salah. Yang Master Gong. Kamu nggak akan dendam sama hal kecil itu kan? Keluarga Gong selalu tegas membedakan urusan pribadi dan bisnis. Sekarang saya malah kagum sama kamu tahu itu saya. Masih berani ajak saya bisnis. Kenapa nggak berani? Siapa yang nggak mau duit? Saya datang bantu kamu cari uang, kamu nggak akan nolakan. Jangan sok jago keluarga Gong. Gak butuh bantuan kamu cari uang. Kamu yang berpikiran sempit kalau kakek Gong. Pasti nggak akan berpikir begitu. Saya ya saya, dia ya dia. Ternyata yang Master Gong cuma segitu. Apa sih anak rantau menurut saya? Kamu cuma sampah. Kamu ini wanita ngomong apa sih? Udah biasa memang kasar. Sudahlah Xiao Chong, gak usah berurusan sama orang macam ini. Ayo kita pergi. Jangan khawatir keluarga Gong, selalu tegas membedakan urusan pribadi dan bisnis.
Biarkan yang Master Gong pikir-pikir dulu, ayo kita pergi. Wang Xiaochong, pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Saya nggak percaya cucu kamu itu. Pasti nggak ada yang mau swear. Saya ada ide. Bisa bantu kamu cepat hancurkan keluarga Wang. Ide apa, kakek cepat bilang. Wang Xiaochong baru-baru ini malah menemui orang saya. Dia mau bawa perusahaan keluarga Wang go public. Dia pasti ada maksud lain. Kamu benar. Awalnya saya mau tolak. Tapi begitu ingat kamu, saya jadi ubah pikiran. Kakek, jangan sekali-kali mengambil risiko untukku. Sekarang cucu laki-laki saya sudah kembali. Mengapa tidak menyerahkan hal ini kepadanya untuk latihan? Terkadang melakukan kesalahan. Lebih melatih daripada tidak melakukan kesalahan. Lalu untuk apa saya? Wang Xiaochong akan datang hari ini. Kamu temani saya di depannya. Mainkan peran. Main apa? Nanti saya akan memperkenalkanmu kepada cucu laki-laki saya kamu. Tidak peduli suka atau tidak. Tolak saja harus sangat tegas. Lebih baik lagi jika ada konflik. Saya akan memainkan strategi pengalihan untuk Wang Xiaochong. Hubungan kita di dalam lingkaran. Hampir semua orang tahu. Jika sekarang kita berdua bertengkar, seperti dia, pasti akan mencari kamu untuk melawan saya. Artinya, saya harus bermain sebagai mata-mata. Benar. Maka saya harus minta kenaikan gaji pas. Selesaikan beberapa pemegang saham kecil itu. Tidak masalah. Baik. Barusan hanya akting. Saya hanya menjadikanmu cadangan, jangan pikir saya memaafkanmu. Tang Sue, kamu ini kurang ajar. Saya kurang ajar 3 tahun ini. Bagaimana kamu memperlakukan saya tidak ada perasaan? Lalu trik kotor yang kamu lakukan padaku lebih buruk. 3 tahun ini di rumah sakit siapa yang mengunjungi saya? Tahu saya lumpuh total. Seluruh keluargamu menghitung saya. Berpikir bagaimana agar orang luar tidak membicarakan. Mengusir saya keluar, jadi saya melakukan ini. Hanya membalas dendam. Mari kita lihat hasilnya. Sekarang kamu tidak apa-apa. Dan mengambil setengah harta keluarga kami. Setengah saya hanya mengambil Tianqi. Tapi sekarang saya menyesal. Apa maksudmu? Saya menyesal tidak cukup serakah. Hari ini baru saya tahu. Dia adalah putra tertua keluarga Gong. Ternyata uang itu sangat penting. Bisa membuat seorang pria biasa menjadi begitu bersinar. Kamu bilang uang itu ajaib, tidak? Akhirnya kamu mengerti, aku sudah bilang dari dulu. Uang itu barang yang bagus. Tapi ini salahku, aku tidak bisa melihat. Salah mengira dia itu orang miskin, membuatnya menertawakanku. Kok aku merasa kamu agak menyesal ya? Aku memang menyesal. Tapi sebagai manusia harus punya harga diri. Aku suka dengan semangatmu ini. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Aku belum pernah menyentuhmu. Bagaimana kalau kita rujuk lagi? Maaf, sekarang aku hanya ingin cari uang. Tidak mau bicara soal cinta. Itu mudah. Kamu kerjakan untukku, aku yang cari uang untukmu. Kamu pergi katakan. Berapa banyak pria yang ada di hatimu? Tuan Gong, tunanganmu masih di sini. Kamu tidak merasa perlu menghindar sedikit? Tunangan apa lagi? Baru saja bicara sampai situ kamu percaya. Tang Sue, kamu ini si rubah. Berani menggoda tunanganku. Mata mana yang melihat aku menggoda dia? Berhenti, hubungannya agak rumit. Tuan Gong. Kamu sudah memilih Tang Yao, seharusnya kamu tahu diri. Ini mantan istriku, jangan sentuh. Ini wilayah keluarga Gong. Keselamatannya adalah tanggung jawabku. Hai Gong, aku minta tolong padamu bukan berarti aku menyerahkan istriku padamu. Tang Sue adalah milikku. Belum tentu. Kupikir dia doktor lulusan luar negeri. Ternyata hanya seorang pecinta yang biasa saja. Apa yang sebenarnya ada di hatiku? Apa hubungannya denganmu? Sudah diam semua. Tang Sue, kalian anggap aku apa bahan permainan kalian? Dari kecil sudah merebut mainanku, sekarang merebut priaku. Lebih baik kamu biarkan aku tenang, biar aku pikir-pikir. Mau pikir apa lagi, kamu tidak percaya padaku? Maaf, sekarang aku tidak percaya pada siapapun. Kalau kerja sama dengan aku bakal bikin kamu jadi wanita terkaya di seluruh kota.
Dengerin kamu ngomong mending aku tambah selimut aja. Fokus aja mimpi. Umpan udah siap. Artinya ikan bakal kena pancing. Asal Wang Xiaochong cukup serakah. Nggak usah takut dia nggak ketipu. Aku boleh masukkan. Masuk aja. Orang ini terbuat dari lem apa? Mau minum apa, kopi atau air? Teh. Gak usah kamu duduk dulu. Aku cuma mau ngomong bentar. Kakekku baru-baru ini cerita banyak soal kamu. Gak nyangka kalian udah kenal dari dulu. Kita mungkin bakal banyak kerja sama nanti. Bantu-membantu kamu bisa nggak hilangkan prasangka kamu sebelumnya sama aku. Tenang aja. Aku bukan orang yang nggak tahu diri. Itu termasuk soal Wang Xiaochong hari ini. Aku sengaja ribut sama dia. Itu juga biar bisa bantu kamu biar aktingnya bagus. Jangan banyak pikiran. Nggak mungkin. Waktu itu kakek baru aja pergi. Nggak mungkin mereka sempat ngomongin itu. Dia maksudnya apa? Kamu masih marah sama aku? Aku kenapa harus marah? Karena aku sebelumnya bohong sama kamu. Kamu bilang 11 mencuri sue itu kan? Jelas-jelas bohong, siapa yang percaya? Terus kenapa kamu masih marah sama aku? Kamu kebanyakan mikir. Bukan Tang Sue. Apa ada salah paham antara kita? Salah paham apa? Maaf, sebenarnya awalnya aku. Kamu cuma mau main-main. Gak seharusnya. Aku kira aku cuma mau main-main. Terus sekarang, kamu mau beneran? Apa maksudnya beneran? Tahu nggak Wang Xiaochong suruh aku ngapain? Tahu. Dia suruh aku merayu biar kamu percaya. Lalu bantu dia mengerjakan sesuatu. Bagaimana aktingnya, lumayan kan? Tang Sue, kamu keterlaluan. Aku cuma pemanasan sama kayak kamu. Pengen tahu aktingku bagus atau enggak? Tang Sue, kamu terlalu berlebihan. Berlebihan aku nggak merasa. Dari kecil aku selalu dibully. Aku pikir sabar aja sudah cukup. Tapi semakin aku sabar mereka semakin menjadi-jadi. Jadi aku nggak mau sabar lagi, aku mau balas satu-satu. Dunia ini ternyata cuma permainan rimba. Yang lemah nggak punya jalan mundur. Apa mundur selangkah langit terbentang luas? Siapa yang mau mundur silakan, aku nggak mundur. Jadi aku belajar membalas dendam. Kamu memaksaku melakukan hal yang nggak aku suka. Jadi, kamu harus membayar harganya. Tapi urusan pribadi ya urusan pribadi. Balas dendamku padamu cuma segini. Anggap saja sebagai peringatan, aku sudah selesai bicara. Kamu boleh pergi. Kenapa kamu bilang ini semua padaku? Ya juga. Ini pertama kalinya aku bilang ke orang lain. Kenapa aku bilang ke dia? Kenapa kamu bilang ini semua padaku? Nggak ada kenapa, pengen bilang ya bilang. Tahu nggak kamu mirip sesuatu? Mirip apa? Mirip Landa, kamu pakai duri tajam. Untuk menyembunyikan tubuhmu yang lembut. Sebenarnya kamu takut terluka. Takut ditipu, takut kecewa. Takut ditolak, jadi kamu yang menolak duluan. Maksudmu aku takut nggak dapat? Jadi aku yang menolak kamu? Betul, aku nggak percaya kamu sama aku. Nggak ada perasaan sama sekali malam itu. Tubuhmu sangat jujur. Aku bisa baca dari tubuhmu. Kamu punya perasaan padaku. Gong Shixiong, jangan terlalu percaya diri, aku bakal suka sama kamu. Kamu nggak mengaku nggak apa-apa, tapi aku kasih tahu. Waktu akan membuktikan semuanya. Oke, kalau begitu sekarang buktikan kamu jantan kata-katamu. Bukan kamu mengaku suka sama aku susah amat ya. Kamu pikir kamu kuat ya, tapi di mataku kamu cuma lemah. Kamu sebenarnya bisa telepon untuk selesaikan masalah, tapi kamu malah datang. Kamu sama sekali bukan cuma lewat. Ya, aku memang bukan cuma lewat, aku sengaja datang untuk melihatmu. Tang Sue. Sekarang ini pikiranku dipenuhi olehmu. Aku memikirkanmu 1000 kali sehari. 10.000 kali sehari aku mengaku. Setelah malam itu aku tidak bisa melupakanmu. Sial.
Jangan-jangan aku benar-benar jatuh cinta pada beruang yang suka ngomongin kotoran itu. Tidak boleh memanggilnya begitu. Bukankah itu sama saja menghina diriku sendiri? Si brengsek mati ini, manusia berbulu domba yang terkutuk. Bagaimana dengan hal yang aku bicarakan kemarin sudah kamu pertimbangkan? Tidak terlalu baik aku rasa keluarga Gong. Tidak mudah untuk ditipu. Tapi dengan adanya kamu semuanya jadi berbeda. Aku punya banyak cara selain itu. Kakek Gong pernah membantuku. Orang kaya membantu orang miskin. Hanya untuk menunjukkan kekuatannya di depan orang miskin. Banyak yang benar-benar membantumu, kamu juga harus melihat. Bagaimana mereka memperlakukanmu kemarin, kamu hanya menolak. Gong Sisiong kakek langsung berbalik melawanmu. Bahkan jika aku setuju denganmu lalu bagaimana? Gong Sisiong sudah memilih Tang Yao. Kamu salah berdasarkan pemahamanku tentang pria. Tang Yao dia hanya cadangan. Alat untuk membuatmu marah. Bagaimana jika tidak? Tidak mungkin. Bagaimana jika aku benar-benar bersamanya? Aku mengenalmu, kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya. Jika kamu jatuh cinta, hanya bisa jatuh cinta padaku. Setelah semuanya selesai kamu harus memberiku penjelasan. Setuju, baru beberapa hari sudah punya pacar. Siapa pacarmu? Kakek jangan marah. Kamu tidak mengenalnya, dia hanya orang biasa. Aduh, kamu membuatku sangat marah. Kakek jangan marah. Karena aku tidak punya jodoh dengannya. Kita juga tidak bisa memaksakan. Kamu pergi sana, siapa sebenarnya pacarmu? Jangan-jangan dia yang memberikanmu rumah murah. Si brengsek apa itu si Siong? Aku pernah menyuruhmu menyelidiki hal ini, sudah kamu lakukan. Aku kakek, aku akan segera menyelidikinya. Udah. Ini harus aku yang cari tahu sendiri. Aku pengen tahu siapa yang bikin masalah ini. Pasti ada yang aneh. Si Siong ikut kakek jalan-jalan. Kakek, Ini pasti ada yang tidak beres. sebenarnya kakek rumah itu. Aku yang kasih uang muka buat Tang Sui sama manajer itu. Gak ada hubungannya. Hari ini harus jelas sama aku. Soal bagaimana ngadepin Wang Xiaochong itu gampang. Sekarang jujur aja bilang sama aku. Apa kamu suka sama Suer? Kakek sebenarnya kita. Kakek aku harus pulang dulu. Kamu masih duduk di sini, ngapain belum anterin Suer? Suer, Kamu ngapain? gak mau kasih tekanan, gak nyangka kakek. Pokoknya jangan banyak pikiran. Kalau tahu itu rumah kamu aku gak mau tinggal. Tang Sui, Kamu kok ada di sini lagi? Kamu merayu tunanganku lagi. siapa tunanganmu? Kita cuma ketemu sama orang tua waktu itu, gak ada tunangan. Tapi kamu bilang suka sama aku. Wah, banyak juga utang asmara ya. Kamu itu siluman rubah gak tahu malu. Rayu tunanganku. Aku memang merayu. Lihat tuh. Kamu jahat gak tahu malu. Sudah cukup, ini bukan rumah keluarga Tang. Kamu marahin aku si Siong kakak. Kamu sampai marahin aku. Aku gak mau tinggal di sini lagi, memalukan. Jangan selalu sok tinggi. Aku gak mau lihat. Mau lihat gak lihat sok banget. Kamu tunggu aja. Dari kecil sama adik begini. Susah ya buatmu. Si Siong kakak kamu gak senang. Mama kamu harus bantu aku balas dendam. Tang Sui itu jahat. Dia bikin si Siong kakak marahin aku. Gimana bisa si Siong kakak gak peduli sama aku lagi? Semua gara-gara Tang Sui itu siluman rubah. Gak mungkin. Meskipun Pak Gong tidak senang. Tapi anak si Siong dia menyukaimu. Tapi dia tidak bisa menolak godaan si rubah itu. Baiklah, semangatlah. Saya ingin melihat kapan Tang Sui yang lemah itu menjadi begitu tegas. Hanya sedikit keberuntungan. Sekarang semakin sombong ibu. Apa ibu sudah punya cara untuk mengatasinya? Banyak cara. Tapi dia hanya sampah. Tidak perlu saya turun tangan langsung. Dulu ibunya yang tidak berguna itu. Gampang sekali dikalahkan. Jangan khawatir. Ibu, kebahagiaan putri ibu sekarang ada di tangan ibu. Manajer Tang ada masalah.
Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Akun kita dibekukan, tidak bisa transfer. Kapal yang mau berangkat masih menunggu di pelabuhan. Apa yang terjadi? Kita dilaporkan karena membuat faktur palsu. Sudah dicek? Siapa yang membuat faktur palsu itu? Panggil bagian keuangan. Saya sudah tanya bagian keuangan, dia bilang bukan dia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang belum jelas, tapi yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan biaya kapal yang mau berangkat setiap hari di pelabuhan. Ada biaya tambahan. Berapa banyak? Tidak banyak, 5 juta. Masih tidak banyak. Manajer Tang sekarang harus bagaimana? Biar saya pikirkan caranya. Saya akan keluar dulu. Kamu Tang Sue. Ya, saya. Ikut kami untuk diperiksa. Kenapa? Perusahaan diduga membuat faktur palsu. Baiklah. Manajer Tang, kami masih ada urusan pemeriksaan, boleh? Masuk saja ke perusahaan saya, tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin memperjelas masalah sebelum penyelidikan selesai. Presiden kami bebas, mohon hormati pilihan kami. Saya yang membuatnya. Tidak hanya satu, ada 75 lembar. Setiap lembar bernilai jutaan. Bagaimana mungkin? Ada apa rindu aku? Wang Xiaochong, bisa nggak kamu serius? Aku serius kok. Pinjam 5 juta. Kenapa nggak pinjam sama si Siong kamu? Kamu pinjam nggak? Momen genting. Mesti minta bantuan suami kamu kan? Cepetan, aku buru-buru. Gimana, udah ketemu masalahnya? Dari kantor pajak aja nggak cocok. Sekarang udah hampir jelas. Tanggung jawab kita. Ya udah kan. Aku rasa ini nggak sederhana. Ini cuma awal, ada yang lapor pagi-pagi. Lalu ada yang periksa kantor pajak, bingung. Mereka mau apa sih? Nggak tahu, tapi ini bikin kita susah. Proses ini nggak cuma. Rekening kita juga bakal diblokir setengah bulan. 5 juta udah selesai, kapal barang nggak lama lagi bisa berangkat. Ya baguslah. Aku khawatir kamu stres karena ini. Halo. Bea Cukai tiba-tiba bilang ada pemeriksaan besar. Kita kurang satu tanda uji, nggak bisa berangkat. Sekarang kapal barang ditahan. Kapal ini isinya seafood. Kalau nggak cepat dikirim, kita nggak cuma rugi ongkos. Pak Tang, ini jelas ada yang sengaja jebak kita. Suka ya, kejar aja, dia punya pacar. Tapi kan belum nikah, kamu takut apa? Bukan kakek. Ngajarin cucu kayak gini. Ada hal yang harus direbut. Kalau nggak, kamu nggak dapat apa-apa. Cari istri kayak bisnis aja. Ngaco. Dengerin kakek, nggak salah. Swear, ada apa? Bilang. Ada ya, aku tahu. Tenang aja. Si Siong bilang kamu langsung ke Tianqi. Aku ngapain ke sana? Ada masalah, kamu duluan. Aku di sini, telepon atur cepat. Kalau begitu aku langsung ke sana. Kembali, kamu ingat ya. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan diri. Kayaknya kita sedikit memanfaatkan keadaannya. Kamu tahu apa ini rezeki nomplok? Cepat pergi sana. Aku sudah mengajukan beberapa laporan. Tapi katanya, harus menunggu persetujuan atasan dulu. Ada cara untuk mempercepat pembukaan ini. Tidak ada, ini sudah cukup lancar. Kelihatan orang yang mengurus ini, lebih panik daripada kita. Tapi yang tanda tangan bukan dia. Dia panik juga percuma. Kamu datang lagi, kenapa aku tidak boleh datang? Tidak datang melihat swear. Jabatan bos tidak mudah ya. Jangan-jangan memang kamu yang melakukannya. Bukan aku kali ini, jangan salahkan aku. Lalu kapan? Tidak pernah, jangan berpikir macam-macam. Aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Bea Cukai menyita barang kita. Bea Cukai, aku tahu. Kamu tahu apa, penasaran ya? Kamu bilang atau tidak? Aduh, hari ini, aku sudah banyak membantumu. Pertama 5 juta, lalu bea cukai. Aku Wang Xiaochong seumur hidup belum pernah. Seperti ini membantu orang, aku tidak rela. Kamu mau mengajukan syarat lagi? Pintar. Xiao Bin, kamu keluar dulu. Keluarlah, jangan bengong, cepat keluar. Swear, kamu terlalu cantik.
Sungguh cantik seperti bidadari. Melebihi bidadari. Kamu pikir aku punya mood mendengar semua ini? Saat marah malah lebih cantik. Pergi. Aku sudah banyak membantumu. Kamu tidak mau menunjukkan balas budi. Ini kantor. Jadi maksudmu di tempat lain boleh. Wang Xiaochong, aku sekarang fokus pada pekerjaan. Aku tidak punya mood untuk memikirkan yang lain. Kamu setiap hari sibuk dengan wanita, aku juga tidak kurang satu. Aku mohon lepaskan aku ya. Kamu mau apa? Aku hanya kurang kamu. Aku akhir-akhir ini, demi kamu sudah berhenti main perempuan. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil orang. Kamu ini, sudah terlalu lama nganggur. Tidak ada yang berani bicara apalagi tanpa aku. Sayang sekali. Maaf ya ganggu kalian berdua. Bukan Tuan Gong ini ya. Kami cuma pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Malu-maluin ya. Aku cuma lewat mampir sebentar, kalau tidak ada apa-apa aku duluan ya. Tunggu. Tang Sue, kamu juga telepon dia untuk urusan ini ya. Urusan bea cukai aku tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Jadi terpaksa minta bantuan kamu. Tapi aku kurang paham dengan urusan dalam negeri. Ah, kamu tidak ngerti. Aku tahu kok. Ngomong-ngomong, tadi kamu cerita setengah-setengah. Kalau aku tidak salah tebak. Orang di belakang ini pasti Qin Xiaoya. Kamu akhir-akhir ini ada masalah dengan Tang Yaoya. Betul. Yang kalian bicarakan soal pemeriksaan bea cukai ini. Bisa ada bisa tidak. Kalau begitu berarti ini ulah orang. Dan itu pasti. Ibu tirimu yang masih cantik itu. Qin Xiaoya mana mungkin punya kemampuan seperti itu. Kemampuan memanfaatkan pria ini, kamu harus belajar dari ibu tirimu. Belajar yang baik-baik. Wang Xiaochong. Ada seorang pejabat bea cukai. Itu pacarnya Qin Xiaoya. Mereka berdua sangat dekat. Sisanya tidak perlu aku jelaskan lagi kan. Desakan dari samping bantal itu sangat kuat. Kalau mereka memang punya hubungan seperti itu. Aku punya satu cara. Tuan Gong, kamu ini mau bunuh aku ya, buru-buru banget. Ada apa? Jangan banyak bicara, cek nomor ini. Semua datanya semakin detail semakin baik, cepat. Dia bisa tidak coba saja. Ngomong-ngomong Tuan Gong, kemarin aku bilang. Sekarang perusahaan kami mau IPO. Gimana, sudah dipikirkan? Risikonya terlalu besar. Perusahaan kalian tidak memenuhi syarat untuk IPO. Bercanda, kami ini grup Wang. Sudah punya ratusan perusahaan. Kamu coba selidiki dulu ya. Tapi banyak proyek yang bisa aku pilih. Tapi pengaruh keluarga Wang besar. Kalau Mr. Tang mau ikut, aku jadi tertarik. Aku nggak punya uang buat investasi. Nggak perlu investasi, kamu jadi perantara aja. Aku paling percaya sama kamu. Mr. Tang, udah malam, aku antar kamu pulang. Mr. Tang. Masih belum pulang Tuan Gong. Ada apa? Udah malam, aku pulang dulu. Ayo, udah pulang. Tuan Gong, aku nggak pulang. Perusahaan masih mau IPO nggak? Hati-hati di jalan. Udah akhirnya pulang. Mr. Tang, kamu kenapa? Kakek. Ada apa ini? Kakek seneng nggak bisa tidur. Bukan kakek, maksudnya apa? Urusan bea cukai kan sudah ada kamu. Kalau kita bantu selesaikan. Bukan malah jadi masalah. Kakek, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kakek kasih tahu ya. Kita tunggu sampai Tang Sue jatuh. Sampai terdesak. Dan pacarnya nggak bisa selesaikan. Baru kita turun tangan. Orangnya kan jadi milik kamu. Kakek, kita nggak bisa gini. Kalau ada apa-apa dia nggak akan kuat. Kamu cukup peduli ya. Kakek, kita nggak usah bahas ini dulu. Kalau kita tunggu sampai masalah Tang Sue muncul, baru kita bantu. Kakek pernah pikir dia akan nanggung beban mental sebesar apa? Buat apa aku mikirin itu? Jadi hari ini kakek sama sekali nggak telepon cari orangnya. Iya, aku cuma nunggu ada masalah. Bagus, sangat bagus. Kamu mau kemana? Mau kemana lagi? Ketemu kakek yang nggak bikin tenang. Aku terlalu khawatir. Kamu balik sini.
sudah jam 1 pagi, ngapain kamu datang? Aku terlalu merindukanmu, sengaja datang untuk melihatmu. Kamu mabuk, pulanglah lebih awal. Tidak, aku mau pulang bersama istriku. Bagaimana kalau aku pulang dulu? Jangan pergi. Ayolah cepat pergi, mengganggu. Jangan usir aku sengaja datang untuk melihatmu. Aku akan telepon pengurus rumah untuk menjemputmu. Cepat pulang. Aku benar-benar sengaja datang untuk melihatmu. Aku bilang ya, kamu seorang pria. Pacar kamu masih berhubungan dengan mantan suaminya. Kamu tidak mau mengurusnya. Itu Nyonya Tang, bukan pacarku. Sebelumnya aku bohong padamu. Aku mabuk malam itu menginap di rumah Nyonya Tang. Tapi tidak terjadi apa-apa, aku bersumpah. Berani sekali. Berani tidur di rumah Tang Sue. Nyonya Tang, aku pergi dulu, uang lembur, tidak usah dihitung, anggap saja aku bolos. Kenapa balik lagi, bukannya besok lanjut? Bos tidak sabar, oh iya. Aku tidak perlu uang lembur. Nyonya Wang, bukankah kamu juga harus pulang? Aku mau menemani istriku. Wang Xiaochong, bisakah kamu tidak mengganggu? Aku yang akan melakukannya. Menyalahgunakan jabatan kamu yang bernama Gong. Siapa yang menyuruhmu jatuh ke tanganku? Nyonya Gong. Ketemu. Kenapa aku tidur di sini? Berlebihan. Aku bekerja semalaman di sini, tidak pantas dapat perhatian kalian. Cepat katakan apa yang kamu temukan. Nyonya Gong, lihat ini, foto ini. Ini adalah Qin Xiaoya. Pria ini adalah kekasihnya. Foto ini diambil saat mereka sedang meninjau proyek di luar negeri. Jelas mereka tidak menyadari sedang difoto. Apakah foto ini bisa digunakan Nyonya Gong? Sangat bisa, bonus tahunan 2 kali lipat. Bagus, segera beritahu Departemen Humas. Tunggu, gunakan humas perusahaan kita. Kenapa? Untuk berjaga-jaga langkah kerahasiaan. Baik, ikuti kata kamu. Sudah larut, aku antar kamu pulang, istirahat yuk. Aku nggak ngantuk. Masih ada yang hidup nih, leherku nggak bisa gerak. Gimana nih? Aku telepon 120 aja buat kamu. Gimana? Sudahlah, aku juga nggak berharap banyak. Pak Tang, kamu benar-benar gampang ditipu ya. Xiao Bin, keberanianmu semakin besar aja. Bisa-bisanya menipuku. Cuma bercanda, jangan marah ya. Ngomong-ngomong, si beruang tai anjing ini memang oke. Baru muncul langsung bisa meyakinkan beberapa pemimpin. Langsung tanda tangan paling lambat sore ini, rekening perusahaan kita bisa dipakai normal lagi. Benarkah? Bagus banget. Maaf ya. Aku ini CEO yang nggak karuan. Pak Tang, menurutku kamu baik-baik aja kok. Benar. Gimana kamu tahu? Aku memanggil Gong Shixiong itu beruang tai anjing. Pak Tang, kalau mau orang nggak tahu. Kecuali jangan dilakukan. Jadi aku nggak kirim ini. Aku kembalikan ke kamu. Lalu aku buat lagi tanda tangan aja. Kelihatan banget pemimpin yang serius. Yang ketagihan tanda tangan. Sudah, kamu capek-capek. Pak Gong, kebetulan aku punya informasi hotel tentang Qin Xiaoya dan pria ini. Menginap di satu kamar yang sama. Nanti aku kirim ke kamu. Bagus sekali, Stevens, terima kasih, tunggu kamu datang. Aku traktir kamu makan hotpot minyak sapi. Kamu terlalu baik, Pak Gong, ini cuma hal kecil. Nggak perlu disebut-sebut, tapi hotpot minyak sapi boleh juga. Pak Gong, di sini semuanya sudah siap. Tinggal tunggu perintah kamu, kabar tentang Qin Xiaoya dan kekasihnya. Akan menyebar kemana-mana, nggak perlu bayar buat trending. Kerja bagus. Sebenarnya kita sudah punya banyak bukti. Cuma perlu ajak mereka ngobrol, terima kasih, ngobrol aja. Masalahnya selesai. Apakah kita berlebihan ya? Berlebihan. Wanita itu membuat Tang Sue menikah dengan Wang Xiaochong. Dan dia memaksa menikah karena hamil, membuat ibu Tang Sue jatuh sakit. Akhirnya bunuh diri. Kita sekarang sama sekali tidak berlebihan, kali ini kita akan bertindak. Kita akan menghancurkannya habis-habisan. Cinta yang dalam, benci yang mendalam. Omong kosong. Tidak berani, aku hanya sedikit ketakutan.
Beberapa waktu lalu hampir membuat Tang Sue marah. Beruntunglah kamu begitu. Kamu sekarang segera beritahu Departemen PR. Dalam 3 menit harus online sepenuhnya. Melihat apa senang sekali. Orang bodoh ini membawa kekasihnya berkeliling dunia dan memotret di mana-mana. Ibu, menurutmu apakah dia gila? Aduh, lihatlah bajuku ini. Cukup mewah tidak? Seperti tidak seperti ibu mertua anak keluarga Gong. Ibu, kamu memakai apapun tetap cantik. Anak ini, bisakah kamu melihatku dengan baik? Ibu, orang ini benar-benar mirip denganmu. Qin Xiaoya, ibu. Ini terlalu kebetulan, namanya juga sama. Aku lihat. Ibu, ini benar-benar kamu. Apa ini, dari mana kamu menemukannya? Siapa sebenarnya pria ini? Kamu masih pergi bermain dengannya, cepat beri aku penjelasan yang masuk akal. Kamu tahu tidak, di perusahaan sudah ramai dibicarakan, jangan lihat, jangan lihat. Matikan ponselmu. Dengar-dengar keluarga Tang sedang bermasalah. Katanya terlibat kasus suap. Pokoknya banyak tuduhannya. Tidak mungkin. Itu semua ulah Qin Xiaoya di belakang layar. Tidak ada hubungannya dengan kita, ibu. Kamu punya uang tidak? Kamu butuh berapa? 50 juta. Sebanyak itu aku tidak punya. Kamu sudah lama dengan ayah tidak punya tabungan pribadi sedikit pun. Uangku yang kamu ambil kemarin belum kamu kembalikan. Bukan karena bisnis akhir-akhir ini sulit. Banyak perusahaan di bawahku yang merugi. Kalau tidak bisa kelola dengan baik. Kalau benar-benar tidak bisa, lebih cepat jual saja. Cara mengelola perusahaan tidak perlu kalian khawatirkan. Aku sudah besar, kalian mau mengatur. Kamu dan ayahku yang langsung menanganinya. Apa yang kamu bicarakan? Ayahmu sakit-sakitan. Aku harus merawatnya. Aku mau angkat telepon dulu. Kenapa kamu meneleponku, bukannya sudah kubilang? Kalau ada waktu aku akan meneleponmu. Kasino punya aturan sendiri, Pak Wang. Sudah terlambat hampir sebulan. Bos kami sudah tidak sabar, 3 hari lagi. Aku akan bawa uangnya dan datang sendiri. Aku tidak percaya selalu kalah. Bagus, Pak Wang punya nyali. Pak Tang, baru-baru ini, banyak keberuntungan Anda terlihat lebih segar. Terima kasih atas dukunganmu, kerja keras ya. Berusaha untuk mengejar target lagi di akhir tahun. Aku jamin bonus kalian akan digandakan. Terima kasih, Pak Tang. Semangat. Pak Tang, minggu depan ada pertemuan asosiasi dagang. Anda diminta untuk memberikan laporan, mau pergi. Minggu depan tanggal 25, lupakan saja, tidak usah pergi. Tempat seperti itu banyak orang dan banyak mulut. Aku tidak ingin mereka membicarakan. Terpapar itu menguntungkan bagi perusahaan kita. Perusahaan kita punya dasar. Tidak perlu hal-hal yang tidak penting ini untuk menjaga gengsi. Anda benar-benar rendah hati. Tang Sue keluar. Ada apa, cepat keluar, lihat. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah besar. Aku akan pergi sekarang. Pak Gong, apa yang sedang Anda lakukan? Setiap hari dikeluarkan dan dilihat, selama setengah jam lalu dimasukkan kembali. Apa Anda mau jadi ahli identifikasi harta karun? Apakah kamu kecanduan mengolok-olokku? Mana mungkin, aku hanya tidak menyangka. Pak Gong, Anda ternyata bisa begitu pengecut. Sudah beli ya, kita kasih saja. Kamu bujangan lagi pula, bujangan tua. Kamu ngerti apa? Sudah berhari-hari. Masalah bea cukai itu Anda yang membantunya menyelesaikan. Balas dendam Qin Xiaoya juga Anda yang membantunya. Dia sama sekali tidak menunjukkan apapun. Apakah Anda takut dia menolak? Jadi tidak berani mengatakannya. Justru karena aku membantunya, dia jadi tidak enak untuk mengatakannya. Pak Gong, Anda sungguh hebat. Tapi ngomong-ngomong, aku rasa sudah saatnya untuk memberikannya. Anda melihat Wang Xiaokong itu dia sensiap hari pergi ke Tiankai. Anda tidak khawatir. Apakah kamu sengaja membuat saya kesal? Menurut para ahli, kecemasan bisa membuat orang maju. Mr. Gong, suatu hari nanti, Anda akan mengerti niat baik saya. Ahli-ahli ngerti apa? Kamu ngapain? Qin Xiaoya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, ada apa? Bicaralah di luar. Tang Sue, kamu jahat.
Kamu pikir kamu sudah kuat ya? Mau menghancurkan keluarga saya? Keluarga hancur, siapa yang mati? Harus ada yang mati baru kamu puas ya? Aku tidak menyangka hatimu begitu hitam. Qin Xiaoya, aku tidak mau berdebat denganmu. Ini semua hal lama yang tidak penting. Jika tidak ada hal lain, silakan kamu pergi. Jangan pikir kamu sudah memeluk pohon besar keluarga Gong. Kamu jadi hebat. Lawyer Xiao telepon polisi. Baik, Mr. Tang. Kamu lepaskan, kamu ngapain? Tang Sue, kamu jahat. Kamu ngapain? Aku cekik kamu jahat. Kamu lepaskan. Cekik, kamu cekik. Lepaskan aku, kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Mama, Kamu ngapain? Lepaskan. lepaskan anakku, lepaskan. Mr. Tang, kamu baik-baik saja, Mr. Tang. Tang Sue. Tekanan darah normal, pernapasan normal, detak jantung normal. Bisa operasi. Bagaimana, Dok? Untung dibawa tepat waktu, nyawanya selamat. Tapi saya perlu kalian menandatangani di sini. Dia perlu menjalani operasi otak mikroinvasif. Anda suaminya ya sebagai dokter. Saya harap jangan menunda penyakitnya, cepat tanda tangan. Aku bukan. Aku dia bosku, biar aku yang tanda tangan. Karyawan tidak bisa, harus keluarga dekat, cepat hubungi. Apakah dia masih memiliki keluarga dekat? Saya yang akan menandatangani, saya seharusnya pacarnya. Seharusnya. Bapak tidak perlu khawatir, saya pacarnya, kalau ada sesuatu bicaralah dengan saya. Untungnya anaknya selamat. Anak dia hamil. Ya seharusnya sudah 5 minggu. 5 minggu. Apakah itu milikku, sial? Gong Xisiong, kamu masih manusia tidak? Apakah Bapak akan menandatangani, atau tidak, beri saya jawaban? Saya tanda. Bagaimana keadaannya? Semoga tidak ada apa-apa. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ya sudah terlambat, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Mari kita bicara tentang hal yang penting, tidak perlu. Saya juga tidak ingin mendengarnya. Itu hanya operasi kecil, tidak perlu begitu. Perlu apapun yang kamu katakan sekarang, saya tidak ingin mendengarnya. Ada kecuali. Kecuali operasi Tang Sue berjalan sangat lancar, dan dia pulih sepenuhnya. Maka kamu harus menunggu, sampai tahun monyet sayur sudah dingin. Tidak bisa menunggu, jangan menunggu, tidak ada yang meminta kamu menunggu. Mungkin kamu harus makan sedikit. Tidak mau ambil itu. Ini makan siang atau makan malam? Makan siang sudah malam. Makan siang belum dimakan. Tang Sue, sangat beruntung bertemu denganmu. Akhirnya saya tahu di mana perbedaan antara saya dan kamu. Kedepannya perlakukan dia dengan baik. Oh ya, Chuan Kong. Qin Xiaoya sudah ditahan, dan laporan luka Tang Sue. Sudah keluar luka penting tingkat 11. Setidaknya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun terlalu murah untuknya. Segera cari pengacara pidana terbaik. Berapapun biayanya, pastikan dia dihukum seberat mungkin. Kak Ipar, bagaimana ini? Ayah saya dicurigai melakukan suap dan ditangkap pengadilan. Ibu saya juga akan dihukum. Uang di kartu ban. Semuanya dibekukan. Sekarang saya tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana saya bisa hidup? Jangan panggil saya Kak Ipar, sekarang saya bukan lagi. Apakah kamu tidak ingin mengurus saya lagi? Kapan aku bilang mau mengurusmu? Apa kamu lupa kamu pernah bilang padaku? Asal Tang Sue diusir, kamu akan selalu ingat aku. Kalau kamu tidak bilang, aku malah lupa. Kalau bukan karena kamu Tang Sue, tidak akan masuk rumah sakit. Kakak Ipar, kamu baik-baik saja kan? Sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku Kakak Ipar. Apa kamu sakit? Bukannya lebih baik kalau perempuan itu mati? Lagi pula kamu tidak suka dia. Pergi sana. Kalau sudah datang jangan sia-siakan. Kamu mau apa, orang jahat? Kalau bukan karena kamu, aku masih punya ruang untuk bernegosiasi. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kalah darinya. Karena kamu sudah merusak rencanaku. Kamu harus membayar. Lepaskan. Berbalik, aku tidak mau melihatmu. Tang Sue.
bisa cepat bangun. Kamu pasti pura-pura tidur. Benar kan? Lihat cukup cocok. Jadi mulai sekarang, kamu adalah milikku, kamu diam. Berarti setuju. Aku tahu. Mungkin kamu belum terlalu suka padaku. Tapi sekarang, tidak setuju juga tidak ada cara lain. Kamu mengandung anak kita. Anak ini datangnya bantuan dari langit. Datangnya sangat tepat waktu. Aku merasa jodoh kita sudah ditakdirkan oleh langit. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu sangat berbeda dengan gadis-gadis lain. Kamu pikir ini cinta pada pandangan pertama, kamu diam. Aku anggap kamu setuju. Kakek Wang Xiaochong di luar ingin bertemu kamu. Aku tidak biarkan dia masuk, dia sudah tidak punya pilihan. Biarkan dia masuk, baiklah. Kakek Gong, maaf ya. Datang mengganggu begitu malam, sudah datang. Jangan bilang mengganggu atau tidak. Ada apa langsung bilang saja. Awalnya aku ingin membawa perusahaan ke pasar modal dulu. Lagi mau coba peruntungan di Australia, tapi bisnis di Australia ada masalah. Aku sekarang butuh uang banget. Bisnis apa di Australia? Ada masalah apa? Nggak bisa dijelaskan, terus kenapa cari aku? Aku mau jual perusahaan ke kamu, kasih harga. Perusahaan kamu itu kelihatannya oke, tapi sebenarnya nggak ada nilainya, kenapa aku harus beli? Di Beijing yang bisa ambil alih perusahaan aku. Cuma kamu nggak ada yang lain. Aku ini pebisnis, bukan lembaga amal. Gini aja kamu kasih harga. Aku nggak akan nawar, Xiaochong. Ayah kamu sama aku kan teman. Ada yang mau aku bilang tapi nggak tahu harus bilang atau nggak bilang aja. Kembali ke jalan yang benar. Dia kenapa di sini? Kamu bangun cepet banget. Gimana rasanya? Aku panggil dokter. Istri kamu udah bangun. Kapan aku jadi istri kamu? Kamu lupa ya? Kita udah nikah lebih dari setahun. Gong Sisiong kamu. Lihat, untung kamu ingat nama aku. Aku ingat aku kena pukul sama Qin Xiaoya. Kamu berani bohong sama aku. Ngapain aku bohong sama kamu? Kita udah punya anak, kalau nggak percaya. Nanti dokter datang, tanya aja sama dokter. Apa aku kehilangan ingatan? Anak kita mana? Masih di perut kamu. Cincinnya setelah kita nikah. Kamu nggak pernah lepas. Pasang aja lagi. Jangan sembarangan lepas lagi. Kok aku merasa nggak tenang ya? Beneran ini. Pasti beneran. Kamu jangan buru-buru, penyakit kamu ini. Mungkin juga pengaruh keingatan kamu. Pak tua, aset keluarga Wang udah selesai dilikuidasi. Dikasih satu rumah buat mereka berdua. Lainnya juga udah diatur semua. Ada kabar Wang Xiaochong, sejak dia tanda tangan. Dia langsung hilang. Xiaobin, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihat bos tang kami kamu sakit ini. Membuat kami sangat khawatir. Saya memang sudah sakit lebih dari setahun. Kamu maksudnya apa? Bukan ingatanku yang buruk. Kamu bilang masalah ingatan. Ya. Dokter tidak mungkin bohong padaku. Saya memang hamil. Hamil ya, anak siapa? Tentu saja suamiku. Kasih aku HP cepat.
Minggu depan tanggal 25. Sekarang tanggal 10 Agustus. Baru lewat 10 hari. Beruang sialan ini. Berani bohong padaku. Bos Tang, kamu mau kemana Bos Tang? Pelan-pelan. Bos Tang. Sup ayam hitam yang nenekmu masa aku bawa. Perawat itu kemana perginya? Sudah keluar rumah sakit. Bukan keluar rumah sakit, kenapa kamu tidak bilang? Ambil sup ayam ini kamu minum saja. Kamu kenapa bohong? Aku lupa. Cara yang bagus Gong Shixiong. Aku tidak menyadari kamu licik sekali. Aku hanya semakin merasa. Aku tidak bisa lepas darimu. Kamu lepas. Kamu seperti landak. Beruang sialan kamu. Nama panggilan ini tidak enak, ganti yang lain. Kalau begitu panggil kamu Xiao Gong. Aku lebih tua darimu. Kalau begitu panggil Lao Gong. Baiklah istri. Kamu. Panggil aku lagi. Aku tidak mau panggil pergi. Tidak. Kamu bisa lebih kampungan lagi. Istri. Ini cara yang paling bisa mewakili. Cara mencintai. Dengar tidur. Oke. Aku sudah serius cari informasi. Kadang-kadang sekali tidak apa-apa. Kalau tidak berhasil gimana? Tidak ada kalau-kalau. Sekali langsung berhasil bukan kalau-kalau ya. Itu berarti secara tidak langsung menunjukkan, suamimu sangat hebat, itu aku yang hebat. Sekalian aku kasih tahu kamu si dokter besar ini. Sel telur itu sebulan cuma mengeluarkan 1 atau 2 sedangkan sperma jumlahnya tak terhitung. Aku tahu, terus gimana? Terus kenapa? Artinya pria itu tidak berharga, jadi mulai sekarang harus baik-baik sama istri. Aku bilang timur, kamu jangan ke barat. Aku bilang makan kepiting. Kamu jangan. Dia kok hamil, kapan nikahnya? Dia belum nikah. Gimana ceritanya? Katanya dia di Wang Shaochong. Dia apa gitu? Wang Xiaochong si bajingan itu. Dia di mana? Gak tahu, hilang setahun lebih. Wang Kai, kamu bantu aku urus sesuatu. Lagi pula dia kan adikku. Mulai bulan depan, kasih dia uang saku tiap bulan, gak usah banyak-banyak. Asal gak kelaparan aja. Gak kelaparan itu kayak gimana? Belikan dia rumah, gak usah besar-besar. Cukup buat dia dan anaknya tinggal aja. Oke. Kamu rasa aku terlalu kejam gak? Enggak, aku rasa kamu udah sangat baik. Dia sekarang jatuh ke situasi ini, itu salahnya sendiri. Tanyau ini aku tahu kalau kebanyakan. Jadi sombong. Oke, istri selalu benar.